Oke, kali ini kita akan melihat video dari Dokter Boyke ya, yang menjelaskan tentang apa itu vasektomi ya dan kegunaannya apa dan seperti apa prosesnya ya. Karena kemarin banyak sekali masyarakat ataupun para ulama yang menyebutkan kalau vasektomi itu haram ya. Oke, tanpa basa-basi langsung kita lihat videonya. Vasektomi tidak menjaga dari penyakit kelamin. Boyke yang adalah ahli seksiologi, saya katakan dia ahli seks, dia nggak mau gelar itu. Pertanyaannya, vasektomi itu diapain sih Pak? Ya. Apa kita yang ada nggak organ diambil? Coba gimana? Vasektomi itu laki-laki diapain? Dikebiri bahasanya. Salah tuh. Oh itu salah. Jadi vasektomi itu hanya mengikat dan memotong saluran penghubung namanya vas deferens antara testis yang menghasilkan sperma sampai tidak bisa keluar. Jadi sperma tidak bisa keluar. Sperma tidak bisa keluar. Terus Tapi enaknya ingat, gimana? sperma itu kan hanya 5% dari cairan-cairan semuanya yang dikeluarkan. Jadi nggak ada bedanya. Ya. Dan vasektomi ini sangat dikenal di India, di Cina, di mana-mana. Karena apa? Kita ingin mengatakan bahwa pria juga mesti ikut andil dong dalam keluarga berencana. Jadi vasektomi itu kepuasan laki-laki tidak ada yang berkurang. Tidak ada yang berkurang. Boleh juga nih ya. Nggak ada resiko ya? Tidak ada resiko. Oke. Ya. Dan kita juga harus menghormati perempuan. Ya. Perempuan itu sudah hamil, melahirkan, menyusui, mendidik anak. Mana peran laki-laki? Makanya di India, dimanapun mereka lebih laki-laki yang sayang sama istrinya, mereka mau melakukan Berapa vasektomi. lama untuk proses vasektomi? Vasektomi itu karena prosedurnya mudah, dia itu bisa dokter umum plus saja yang melakukannya, memotong kemudian mengikat, memotong kemudian Potong, mengikat. ikat. Ya, sudah begitu dia tunggu kurang lebih 8 minggu sampai 12 minggu karena masih ada sisa-sisa sperma supaya tidak terjadi kehamilan. Dan itu sama, keperkasaannya tetap sama. Kemudian juga jumlah cairannya hanya berkurang 5%. Kemudian juga keluarga menjadi lebih harmonis, tidak ada takut lagi bahwa istri akan terjadi kehamilan. Dan juga kepada pacar-pacar aman. Nah, aman. Tapi ingat, vasektomi tidak menjaga dari penyakit kelamin. Oh, tidak menjaga. Tidak menjaga. Nah, ini orang selalu bilang, gue udah vasektomi, nggak apa-apa, gue seks bebas, nggak akan menghamil. Nggak akan menghamili, tapi tetap terkena penyakit kelamin. Jadi mitos-mitos ini yang harus dibenarkan. Dan jangan sampai orang sekarang di Indonesia jadi takut untuk melakukan vasektomi. Karena vasektomi itu adalah suatu tindakan, ya kalau seorang laki-laki ingin menyayangi laki-laki Indonesia dari segi persentase kurang dari 1%. Kurang dari 1%. Beda dengan kurang dari 1%. Kenapa? Takut. Karena takut karena mitos-mitos yang berkembang. Takut mati gitu si Ucok. Bukan. Nah itu. Ya padahal itu tidak benar. Testosteronnya tetap, semuanya tetap. Dan prosedurnya juga menjadi lebih mudah. Gitu loh. Apalagi kalau si istri ya, istri anaknya sudah banyak kan kasihan dia melahirkan melulu, ya sudah, saya aja lebih baik yang dilakukan vasektomi. Nah, kalau kita mau saya tidak membela KDM ya, Kang Deddy Mulyadi, tapi saya melihat cara beliau berpikir ini. Jawa Barat itu angka kelahirannya tinggi, angka putus sekolahnya tinggi. Mungkin Kang Deddy ini mengharapkan bahwa uang bansos ini dapat dipakai untuk meningkatkan anak-anak yang sudah ada. Tapi worth it nggak? Seimbel nggak? Masa hanya gara-gara bansos 2 juta gua harus dibandulin? Tidak. Bansos kan paling 2 juta setahun. Iya, tidak sampai seperti itu. Tapi uang yang 2 juta ini kan baru, ini cara saya ingin menelusuri cara dia berpikir kan. Dengan uang 2 juta ini mudah-mudahan anak-anak yang sudah ada itu bisa mendapatkan pendidikan yang cukup. Karena apa? Pertanyaannya, untuk vasektomi berapa biayanya? Untuk vasektomi itu kalau saya ke dokter kira-kira berapa? Kalau di puskesmas itu bisa gratis. Ada di puskesmas? Ada, bisa. Ayo mari kita berduyun-duyun ke puskesmas untuk vasektomi. Aman petualangan. Yang menarik ya, misalkan tadi vasektomi itu aman, murah, efektif, efisien begitu ya. Tapi sebenarnya yang perlu ditinjau dalam perspektif kebijakan publik bahwa vasektomi ini adalah mengubah secara permanen
kan sudah diputus dia tidak bisa disambung. Nggak bisa disambung lagi. Bisa disambung, namanya rekanalisasi. Bisa. Apalagi tadi keberhasilannya itu sekitar 30%. Dan mudah-mudahan, kalaupun vasektomi sekarang dengan teori-teori yang terbaru, mungkin ditemukan alat yang baru hanya berupa cincin saja, keberhasilannya mungkin bisa lebih Pertanyaannya, baik lagi. kalau sudah vasektomi bisa nggak kembali? Bisa disambung lagi, 30% sambung lagi? keberhasilannya. Oke. Namanya adalah rekanalisasi. Bisa spontan, bisa dibantu lagi. Ya, Kemarin- tapi kemungkinannya Hanya di bawah 30% untuk balik, Artinya untuk di hamil bawah lagi. 30%. Dalam konteks Apanya? untuk bisa berreproduksi kembali. Iya. Oh, Di bawah 50%. Hanya 30%. kejantanan berubah nggak? Apa? Kejantanan. Tidak, sama sekali dari tadi. Kejantanan tidak ada perubahan apapun juga. Oke, jadi seperti itu ya penjelasan tentang vasektomi dari Dokter Boyke ya. Jadi bukan di apa namanya si Ucok ya, kalau Bang Hotman tadi bilang itu si Ucok itu bukan di apa bukan nggak bisa berdiri lagi ya, tapi mengurangi cairan yang keluar ya dari sperma tersebut. Dan Dokter Boyke juga menyebutkan kalau si vasektomi ini memotong saluran cairan yang keluar dari sperma ya. 5% cairan yang bisa membuat ataupun bisa menjadi benih untuk si sel telur itu tadi ya. Dan Dokter Boyke juga mengatakan kalau si vasektomi ini bisa yang tadi diputus itu bisa disambung lagi ya, walaupun tingkat keberhasilannya itu hanya 30% ya, seperti itu. Dan juga saya menilai kalau dari kebijakan Kang Deddy Mulyadi tentang vasektomi ini ingin mensejahterakan ya, bukan jadi beliau itu melihat banyaknya tingkat putus sekolah ya, terus gizi buruk untuk anak-anak di Jawa Barat khususnya, dan mungkin Pak Deddy Mulyadi ini ingin menurunkan angka tersebut ya. Dan juga buat bapak-bapak yang sudah memiliki banyak anak ya, bisa menjadi alternatif untuk menjaga agar tidak menambah lagi ataupun istrinya tidak hamil lagi ya, karena mungkin sudah banyak anak seperti itu. Dan kalau yang masih muda sih ya, kayak saya nih, kalau untuk vasektomi kayaknya nggak dulu ya, karena mungkin saya ingin kedepannya itu masih ada rencana untuk mempunyai keturunan lagi ya, walaupun sekarang sudah punya 2 ya, mungkin siapa tahu kedepannya dikasih rezeki lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan masih dipercaya untuk menambah keturunan lagi. Jadi buat Kang Deddy Mulyadi menjadikan syarat mendapatkan bantuan itu adalah dengan vasektomi itu buat bapak-bapak ataupun keluarga yang sudah memiliki banyak anak ya, dan tidak mau nambah lagi anaknya. Sedangkan untuk di di KB saja itu sudah lumayan ya ongkosnya ataupun biaya untuk dari beli pil KB ataupun yang disuntik buat si para ibu-ibu itu. Oke, sekian video saya kali ini. Buat kalian jangan lupa like dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vasektomi